Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah Ku menang, ku menang. Amin. Nah saudara, tema khotbah hari ini adalah sebuah lagu dari sekolah minggu. Pernah dengar pastinya ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Amin. Nah di 1 Korintus 15 ayat ke-57 tertulis, tetapi syukur bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Banyak orang mengalami berbagai tantangan dalam hidup. Baik dari masalah keuangan, kesehatan, hubungan, atau bahkan pergumulan rohani. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak berjuang sendirian. Yesus telah memberikan kita kemenangan melalui pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya dari kematian. Nah berbicara tentang kemenangan, tak lepas dari yang namanya peperangan, perjuangan, kerja keras, jerih lelah, tetesan keringat, air mata, atau pergumulan. Begitu juga perjalanan hidup kita adalah seperti berada dalam peperangan setiap hari. Berperang melawan musuh atau iblis, berperang melawan kedagingan, juga bergumul dengan permasalahan hidup. Tetapi kita patut bersyukur. Mengapa? Karena Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Katakan amin. Ada 4 kemenangan bersama Kristus. Yang pertama, kemenangan atas dosa dan kematian. Roma 6 ayat 14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari kuasa dosa. Kebangkitannya menunjukkan bahwa maut telah dikalahkan dan kita memiliki hidup yang kekal bersama dengan Dia. Lalu kemenangan terbesar yang kita alami di dalam Kristus adalah kemenangan atas dosa. Dosa adalah masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia. Dan tak satupun manusia di dunia ini yang dapat menyelesaikan dosanya sendiri. Kristus adalah satu-satunya jalan untuk manusia dapat memperoleh penebusan dosa. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1:7. Karena dosa kita telah ditebus melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Roma 6 ayat 12, katakan amin. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kemenangan dalam pergumulan hidup. Yesaya 41:10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam masalah. Kemenangan seringkali bukan berarti tidak ada tantangan. Tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengatasinya. Tuhan tidak pernah menjanjikan anak-anaknya suatu kehidupan tanpa masalah. Tapi Dia berjanji akan selalu menyertai. Pemazmur menulis, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia daripada semuanya itu. Mazmur 34:20. Murid-murid Tuhan pun harus berjuang menghadapi angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Padahal Tuhan ada bersama mereka. Penderitaan dan pergumulan hidup yang berat bisa hadir kapan saja tanpa bisa diduga dan diprediksi sebelumnya. Tidak sedikit orang ketika mengalami tekanan dan pergumulan hidup yang berat bersikap skeptis seperti yang dirasakan oleh pemazmur. Sampai-sampai ia meragukan kasih setia Tuhan dan mempertanyakan janji-janjinya karena merasa tidak sanggup lagi menjalani hari-harinya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita berharap saat dalam pergumulan hidup atau tekanan hidup yang berat, Tuhan segera menolong dan memberikan jalan keluar. Namun seringkali jawaban Tuhan tidak kunjung datang sehingga kita pun jadi tawar hati. Amsal 24:10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, hendaknya kita tidak gampang putus asa dan menyerah saat dalam pergumulan yang berat. Tantangan dan permasalahan dalam kehidupan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh semua orang. Namun respon hati kita terhadap masalah itulah yang membedakannya. Membuat kita semakin naik atau malah semakin terpuruk. Mari, pastikan kita menang bersama Kristus dalam pergumulan hidup kita. Tuhan membawa kita semakin naik. Katakan amin. Nah yang ketiga, kita akan bahas tentang kemenangan melalui iman. 1 Yohanes 5:4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak Ibu semua, iman kita kepada Yesus memungkinkan kita untuk hidup sebagai pemenang. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Dalam setiap situasi kita harus percaya
bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan turut campur tangan. Tuhan memiliki rencana yang terbaik. Saudara harus tahu, kemenangan adalah iman plus ketaatan. Jadi iman dan ketaatan. Lihat, Yosua dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Masih ingat kisah ini? Lalu kata Tuhan, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Yosua 1 ayat kedua. Tuhan tidak asal menyuruh Yosua. Tapi Tuhan menjanjikan kemenangan kepadanya. Makanya tertulis di ayat ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Amin. So, kemenangannya dijanjikan Tuhan itu belum diraih Yosua saat Yosua mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi kemenangan akan menjadi kenyataan apabila Yosua mengikuti tuntunan Tuhan dan mau taat melangkah dengan iman. Ini menunjukkan bahwa hidup berkemenangan disediakan Tuhan bagi anak-anaknya. Namun pertanyaannya, mengapa tidak semua orang Kristen dapat menikmati kemenangan? Nah, itu karena tidak tunduk kepada Tuhan dan tidak mengikuti cara-cara Tuhan. Orang-orang dunia memiliki konsep hidup berkemenangan dapat dicapai dengan cara apapun meski melanggar firman Tuhan. Hidup berkemenangan berarti memiliki uang banyak, materi yang melimpah. Akibatnya banyak orang nekat, menempuh jalan yang kotor, jalan yang salah, menipu sana, menipu sini, korupsi, menekan orang lemah, bisnis narkoba, sampai cari dukun dan sebagainya. Mereka pikir dengan cara-cara instan seperti ini mereka bisa hidup lebih baik. Sebaliknya, itu bukan satu hal yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah konsep kemenangan menurut Alkitab. Yaitu hasil yang kita raih karena kita beriman, kita setia, kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan melakukannya untuk kita. Katakan amin. Nah, kemenangan adalah hasil daripada ketaatan. Lihat, ketika Yosua taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Yosua 1 ayat 6-8 tertulis apa saja diperbuatnya menjadi berhasil dan beruntung. Ingat, kehidupan Kristen adalah hidup yang penuh perjuangan. Tidak ada yang instan. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita dan memberikan jaminan kemenangan. Tertulis bahwa sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Mari saudara kita mencari Tuhan setiap waktu. Karena orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti berhasil dan mengalami berkat-berkat Tuhan yang pasti. Katakan amin. Nah, yang keempat, yang terakhir, kemenangan dalam pelayanan dan panggilan hidup. Filipi 4 ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Tuhan telah memberikan setiap kita panggilan dan tujuan dalam hidup. Mari, penuhi panggilan kita, karena bersama Yesus kita akan mencapai potensi penuh kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Di 2 Petrus 1 ayat ke-10 dikatakan, karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Katakan amin. Orang percaya dipanggil Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini. Dan dipanggil untuk mengerjakan amanat agungnya Tuhan. Karena itu Rasul Petrus menasehati agar bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan kekristenan. Berusaha sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan kekristenan. Artinya apa? Berusaha sungguh-sungguh, yaitu melakukan segala sesuatu sepenuh hati, tidak asal-asalan. Makanya dikatakan berusahalah sungguh-sungguh. Amin. Lalu berusaha sungguh-sungguh juga berarti berusaha dengan tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Di tengah dunia dipenuhi dengan kejahatan ini, mampukah kita hidup melawan arus yang ada? Hidup berbeda dengan dunia berbicara kekudusan. Kata kudus diterjemahkan dari kata Ibrani kades, yang sejajar maknanya dengan kata Yunani hagios. Arti harafiahnya adalah memotong atau memisahkan. So, kita dipanggil untuk hidup kudus berarti kita dipisahkan dari dunia ini untuk hidup bagi Tuhan. Dalam kekudusan ini terjadi pemisahan dari keinginan daging kepada keinginan roh, dari kejahatan kepada kebaikan. Bagi orang percaya tidak ada alasan untuk tidak hidup kudus. Karena di dalam kita ada Sang Penolong, yaitu Roh Kudus. Amin. Saudara, dipanggil untuk melayani Tuhan adalah kasih karunia yang luar biasa. Katakan amin. Sebagaimana Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Seorang percaya juga dipanggil untuk melayani. Karena kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa, berarti kita tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan menjadi hamba kebenaran.
Maka dari itu kita harus menghamba sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. So kita harus berkomitmen seperti Rasul Paulus mengatakan, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Wujud respon kita terhadap panggilan Tuhan adalah berkomitmen untuk hidup benar dan semakin giat melayani pekerjaannya dengan roh yang menyala-nyala. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, sebagai penutup khotbah, mari ada pesan Tuhan yang begitu penting. Yang pertama, jangan hidup dalam kekalahan karena Yesus telah memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Yang kedua, mari deklarasikan kemenangan setiap hari melalui doa, pujian, dan penyembahan. Dan hiduplah dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga, percayalah bahwa dalam setiap tantangan, betapa hebat masalah tantangan itu, lebih hebat Tuhan kita. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar buat saudara dan saya. Ingat, firman Allah berkata di Roma 8:37, dalam segala hal kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih lewat firman Tuhan hari ini, kami belajar untuk terus menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, kami terlalu percaya kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Yesus. Kami mau tinggal dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan pesan Tuhan pada hari ini. Lewat khotbah minggu ini Tuhan, kami belajar, kami berdoa agar seterusnya dan seterusnya anak-anak Tuhan akan terus bangkit menjadi pemenang. Mereka akan menjadi dampak, mereka akan jadi berkat, dan mereka akan menjadi saksi, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mereka akan menjadi terang dan menerangi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan, buat firman Tuhan yang boleh memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari orang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.